Ustaz, bahwa kita bersyukur dengan fenomena Ramadan. Masjid-masjid penuh, tapi ada kekhawatiran, kata Ustaz. Khawatirnya dikasih tahu. Apakah ini maksudnya seperti katakan tadi, ibaratnya ada pembagian permen, tapi lupa kepada yang memberikan permen. Apakah maksudnya di sini bahwa akidah tauhid umat ini melemah? Karena pernah saya mendengar Nasaruddin Ismail, Imam besar Istiqlal, bahwa pendidikan akidah tauhid umat ini mungkin harus kita kedepankan sekarang, seperti awal-awal pengembangan dakwah Islam di Mekah. Nah, apakah itu yang dimaksud Pak Ustaz? Kedua, apa metode yang tepat untuk penanaman akidah tauhid di era digital ini? Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, ini mengingatkan saya. Betul yang beliau sampaikan, bahwa kekhawatiran saya tadi terkait dengan akidah, ya, terkait dengan tauhid kita. Mohon maaf, dengan adanya globalisasi, perkembangan zaman ini, diakui atau tidak, akidah kita terancam, Pak. Belum lagi panjenengan kalau tahu bagaimana kurikulum pendidikan agama kita, baik dari tingkat dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, itu kebanyakan hanya bicara akhlak. Kebanyakan hanya bicara akhlak, akidahnya dilupakan. Padahal dulu itu kita ketika sekolah, Pak, akidah itu menjadi mata pelajaran sendiri, kemudian akhlak sendiri, terus kemudian digabung akidah, akhlak. Sekarang akidah ini sudah mulai pelan-pelan seolah-olah ditinggalkan. Ujung-ujungnya ada semacam, kalau bahasa yang sekarang lagi berkembang, Pak, ada semacam ajaran-ajaran yang seolah-olah semua agama itu sama. Waduh, ini lebih bahaya lagi pada akidah kita. Dengan cara apa mereka? Dengan cara menonjolkan akhlaknya. Loh ya, kalau bicara akhlak ya semua agama pasti ngajarkan kebaikan. Kalau bicara akhlak, loh ada tuh agama yang ngajarkan ketidakbaikan. Walaupun mungkin orangnya nggak baik, itu bukan agamanya yang nggak baik. Kalau hanya bicara akhlak, semua pasti mengajarkan kebaikan. Ini kalau ditonjolkan kan bahaya ini, Pak. Seolah-olah semua agama, berarti yang milih agama apapun sama, lu kan bahaya. Tapi kalau sudah bicara akidah, wah, ini yang membedakan. Toleransi, contoh toleransi. Saya ini di kampus kan kebetulan wakil dekan bidang kemahasiswaan. Hari ini, Pak, di tempat saya ada anak-anak itu ngadakan seminar, mendatangkan banyak narasumber dari DPR. Ya cuman anak-anak sekarang itu, Pak, hari ini kegiatan, minggu kemarin baru ngajukan. Loh, saya kan khawatir iki kok nang pesanan tekok njobo. Loh kan bahaya, Pak, kalau sudah mahasiswa kita idealismenya tergadekan, itu kan bahaya. Temanya apa, Mas? Moderasi beragama, Pak. Mohon maaf, Mas, tema ini itu sudah jenuh. Bukan berarti nggak penting. Moderasi beragama penting. Moderasi beragama penting. Saya ulangi, moderasi beragama penting. Karena kita diajarkan untuk moderat, toleran. Tapi jangan terus dikit-dikit moderasi beragama. Ada nggak masalah dengan keberagamaan kita? Ada nggak teman-temanmu yang tidak toleran? Ya nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada buat apa berulang kali? Kenapa? Kalau ini bolak-balik ditonjolkan, Pak, betul yang Bapak bilang, akidah kita yang terancam. Hari ini nggak masalah, 10 tahun lagi nggak masalah. Tapi 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Wong kita ini hidup harus berpikir masa depan, bagaimana generasi penerus kita. Kalau hanya kita mikir kita saja, selesai, Pak, hidup ini, Pak. Aman kita semua, surga lah, wong ngaji semua, mosok gak surga kan. Tapi masalahnya kan ya, anaknya ya apa, putune ya apa, cicite ya apa.
Dan itu sekali lagi, kalau sudah bicara akidah, masa depan kita yang terancam. Ya, ini panjenengan bisa melihat statistik lah. Statistik penduduk Muslim Indonesia itu kan turun, Pak, prosentasinya. Loh, itu bukan bicara 10 tahun, Pak. Saya masih ingat kecil saya, Islam Indonesia itu kan 99%, 98 lah paling enggak. Sekarang tinggal berapa, Pak? 92. Ya sekitar itu. Anggap saja hitungan kasarnya begini, 40 tahun turun dari 98 ke 92, berarti turun berapa itu? 6. 40 tahun turun 6. Berarti kan 40 tahun ke depan lagi turun 6 lagi, Pak. Secara statistik loh ya. 6 tahun lagi, 40 tahun lagi turun terus. Lu 1000 tahun lagi bisa habis, Pak. Ini kalau dibiarkan, gitu maksud saya ya. Tapi kalau nggak kita biarkan, ya insya Allah aman. Makanya ketika Rasulullah itu membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Sayyidina Umar berdiri, Pak. Nah, ya, jadi dialog itu biasa, ngaji dengan dialog itu biasa, Rasulullah itu juga biasa, Pak. Umar berdiri kemudian tanya, ya Rasulullah, naki anfusana fa kaifa lana bi ahlina. Ya Rasul, kalau kami menjaga diri kami dari api neraka, insya Allah bisa, gampang lah, karena kami begini, ketemu panjenengan langsung, dapat materi ilmu dari panjenengan langsung. Fa kaifa lana bi ahlina, terus bagaimana dengan keluarga kami? Nah, ini kan sama dengan tadi, kalau kita sih nggak khawatir kita, Pak, tapi bagaimana dengan penerus kita? Apa jawaban Rasulullah? Tanhaunahunna amma nahakumullah wa ta'murunahunna bima amarakumullah fatakuna dzalika wiqayatan bainahum wa bainan nar. Cara menjaga keluarga kita dari api neraka adalah dengan memerintahkan mereka agar melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan kejelekan. Artinya apa? Ada kepedulian, etika, akhlak, termasuk akidah keluarga kita bagaimana. Contoh sederhana, ngasih uang saku, ya jangan sekedar dikasih uang saku, Pak. Harus ada syarat, sholatmu ya opo gitu ya, Pak. Minimal kan begitu, Pak. Ya, ngajimu ya opo. Ya. Membelikan data, pulsa atau wifi di rumah, ya minimal dikasih omongan anak kita, ini yo ojo dibuka macam-macam, jangan begini. Mestinya ada aturan itu, mencegah kemungkaran. Ya, jadi itu betul tadi yang disampaikan Bapak, ada kekhawatiran akidah sehingga seolah-olah ya Allah itu apa sih? Yang penting itu Lailatul Qadar. Sekali lagi bukan berarti nggak boleh loh, nggih Pak, silahkan, tapi jangan lupa yang ngasih permen ini loh, yang memberikan kelebihan Lailatul Qadar itu kan kira-kira 83 tahun kan ya. Ini Allah gitu ya. Akidah kita jangan lupa. Ya, itu yang pertama kaitannya dengan akidah itu penting, Pak. Terima kasih kita diingatkan. Yang kedua, gimana caranya? Nah, ini yang tadi sudah saya singgung, era digital, Masya Allah, globalisasi, Pak. Kalau nggak hati-hati, Pak, ini setan gepeng loh, Pak, bahaya, Pak. Ini kalau nggak hati-hati kita pakai dengan baik, pasti dampak negatif yang menonjol. Positifnya banyak, Pak. Kita bisa contoh begini, ini materi ngaji saya bisa ribuan kitab di sini, Pak. Positifnya luar biasa, tapi negatifnya kalau nggak hati-hati, Masya Allah. Dan jejak itu bisa kita lihat. Saya bandingkan zaman dulu, contoh sederhana, Pak. Zaman dulu kita pengen dapat gambar porno kan nggak gampang, Pak. Ya, paling sembunyi-sembunyi gitu ya. Saya masih ingat, mungkin saya pernah cerita di terminal ditawari penjual koran, Mas gambar Mas, zaman dulu Mas, koran Mas. Enggak, Pak, tumpukan koran tiba itu dolan gambar itu, Pak, inilah dibukakan. Mungkin ada di antara panjenengan yang pernah mengalami sembunyi-sembunyi, enggak gampang. Lu sekarang Masya Allah internet begitu bebas ya, sehingga kalau iman
takwanya ndak kuat, udah Pak, gampang terjerumus. Belum lagi berita-berita hoax, bukan sekedar berita, kadang-kadang dibungkus dengan ajaran agama tapi isinya malah menjerumuskan. Itu ada Pak, termasuk hati-hati dengan Google kita. Kadang buka di Google itu kan nyari pakai kata kunci begini, muncul kayak ajaran, kayak kajian agama tapi isinya menjerumuskan. Itu ada ya. Makanya panjenengan kalau ada masalah tentang agama gitu ya monggo dibuka lewat aplikasi pencarian itu, tapi jangan terus diterima begitu saja. Kalau ada yang muskil, ada yang kira-kira ini ragu, ya koordinasikan atau konsultasikan pada ahlinya ya. Kalau bahasa saya ini yang ada di digital itu sifatnya membantu saja, jadikan sebagai sarana ya, jangan satu-satunya menjadi yang memberikan petunjuk pada kita, jangan ya. Kecuali kalau jelas, kadang yang jelas itu Pak diedit Pak, kadang-kadang begitu Pak, atau dipotong kadang-kadang gitu kan. Jadi bener, kiai ini ngomong begini tapi dipotong, akhirnya seolah-olah tidak sesuai. Ada seperti itu Pak ya. Loh ini kan bahaya. Makanya harus betul-betul kita bisa memilih dan memilah mana teknologi yang baik dan tidak. Kalau bahasa orang dulu Pak, orang Jawa menghadapi era digital ini apa? Ngintiro ning ojo kintir, kan gitu Pak. Ngintiro ning ojo kintir. Ngintiro ikuti arus, ning ojo kintir, tapi jangan kebawa arus. Ikuti arus itu berarti kita tahu mau diajak kemana sih kita ini. Mau diajak ke sini. Ini bahaya, ini akidah kita ini. Ya jangan teruskan Pak. Kalau bisa kita bersuara. Jangan hanya diikuti tok. Kalau diikuti itu berarti kentir ya. Jadi ikuti arus, mau dibawa kemana kita ini oleh globalisasi, jangan kebawa arus. Nah begitu nggih Pak nggih. Jadi insya Allah panjenengan sudah, yang lain juga sudah paham lah mestinya bagaimana yang kita lakukan. Monggo Bapak. Sudah minta informasi. Nggih. Ketika bulan depan itu Idul Adha, penyembelihan itu marak masing-masing besar itu mengadakan kursus Zuleka. Saya khawatir sertifikat yang mendidik itu sudah tersertifikasi. Kemudian seberapa ribu orang yang sudah tersertifikasi kemudian belajaran, karena mesti kurang. Guru aja berapa juta aja. Belajar aja enggak? Nggih. Orang kampung untuk jamaah ambil sendiri. Nah, saya khawatir itu cara itu membuat nanti tidak halal gitu. Itu porsinya itu dirubui atau di depan? Nggih, matur suwun Pak mengingatkan kalau bulan depan kita kurban nggih. Bapak Ibu, inilah yang salah satu yang juga saya khawatirkan dengan perkembangan halal gitu ya. Di antaranya halal itu akhir-akhir ini seolah-olah hanya formalitas. Yang penting sudah dapat sertifikat ya. Kenapa? Karena ini juga kekhawatiran perkembangan zaman kita Pak. Panjenengan tahu bahwa sertifikat halal sekarang itu nggak ada expirednya Pak. Lo kan iki apa jaminan mutu kok gak ada expired deh. Dengan catatan kecuali kalau ada perubahan bahan, proses, sertifikat fasilitas. Lo pertanyaannya, kalau ada perubahan, apa yo ngomong, gitu kan? Walaupun ada perubahan, yo gak ngomong, biar nggak ngurus lagi kan gitu. Ya, bukan berarti kita suudzon, tidak. Tapi ini sudah menjadi fitrah kita untuk menyembunyikan sesuatu yang nanti merepotkan kita. Mengurus sertifikat itu repot ya Pak. Lo kadang-kadang kita berpikir timbangannya repot, lapo, wong cuman pindah dari gula merek ini pindah ke merek ini podo gulone umpami kan nggak ngurus. Nah ini juga kekhawatiran kami sehingga seolah-olah halal atau sertifikat halal itu hanya sekedar formalitas, termasuk sertifikasi penyembelih dan lain sebagainya. Kalau pertanyaannya apakah yang melatih itu sudah tersertifikasi, ya belum tentu Pak. Kalaupun sudah juga belum tentu bisa.
Kami dulu ketika kami masih menjadi single fighter dalam halal ya, LP POM MUI waktu itu ya, ketika masih sendirian itu sering Pak melatih atau diajak oleh Kementerian Pertanian untuk melatih juleha ya. Tapi juleha, juru sembelih halal Pak, juleha itu juru sembelih halal, itu kan tidak hanya teori, tapi yang terpenting adalah prakteknya bagaimana. Menyembelih itu urusan praktek Pak, yang penting Pak. Walaupun ikut latihan bola balik tapi gak tau nyembelih, ya apa iso? Ilmunya bisa, ilmunya tahu, tapi prakteknya belum tentu. Kami Pak berulang kali, terutama saya berulang kali ketika ke rumah potong unggas begitu, sudah punya sertifikat nyembelih, kadang gak sempurna Pak, sudah bersertifikat, ini real Pak, real ini ya, sudah bersertifikat tapi nyembelihnya tidak sempurna. Sehingga ini bicara praktek ya, bicara bagaimana kompetensi dia, bukan sekedar pemahaman secara keilmuan, tapi bagaimana pelaksanaan di lapangan. Nah, sehingga kalau menurut saya ya monggo kajian-kajian tentang penyembelihan itu penting Pak. Mungkin menjelang Ramadan monggo diadakan di sini biar jamaah juga semuanya tahu. Urusan sertifikasi atau tidak nanti pelan-pelan lah, mungkin diantara panjenengan, wong Allah juga nggak menanyakan sertifikat ya. Sekali lagi bukan berarti nggak penting, penting sertifikasi penyembelih, tapi yang penting bagaimana pelaksanaannya. Lu sama dengan ngeten iki Pak, mosok ada sih sertifikat jamaah subuh. Sampai nih sok jamaah subuh tuh bisa, mana sertifikatnya? Ini kan tidak ada kita ya. Sehingga sertifikat penting, tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana pelaksanaannya. Nah ini tanggung jawabnya siapa? Semuanya, bukan hanya MUI, bukan hanya Kemenak, semuanya, karena ini adalah bagian dari ibadah semua umat Islam. Maka sering saya sarankan masjid-masjid, musola yang mengadakan penyembelihan hewan, ayolah sebelum Idul Adha mungkin perlu dikumpulkan, diberitahu bagaimana proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Di Kemenak itu sudah ada penyuluh Pak sebenarnya. Penyuluh itu cuman berapa jumlahnya? Sangat terbatas. Kenapa tidak banyak? Ya karena mikir biaya bayari mereka ya. Nah, sehingga mari kita bareng-bareng, ini apa tugas kita bersama, takmir juga begitu Bapak Ibu, ini juga menjadi tugas kita bersama, karena takmir itu juga yang diamanahi bagaimana keagamaan di sekitar masjid juga, bukan sekedar hanya pelaksanaan ritual di masjid. Ngoten nggih Pak nggih. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kurangnya dan lebihnya, ini kok kayaknya 1 jam lebih ini, mohon maaf kalau terlalu lama, dan mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, ana qari wa anta sami, wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.